anak-anak. Kalau PowerPoint-nya sudah siap, saya akan meneruskan dengan message atau khotbah saya yang terakhir saya bawakan di sini. Bagi saudara yang masih ingat, kalau yang tidak hadir, saya akan recap sebentar sebelum saya lanjut ke lanjutannya ya. Nah, saya berbicara tentang the journey of discipleship, bahwa proses kehidupan kita ini mestinya adalah proses untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Amin. Nah, demikian juga pada awalnya manusia sebetulnya sudah didesain untuk menjadi representatifnya Tuhan di bumi ini sesuai dengan rupa dan gambarnya Tuhan. Tapi kita tahu misi itu gagal karena dosa masuk di Taman Eden. Dan saya waktu session yang pertama saya menjelaskan untuk mengenal lebih jauh, untuk kita lebih tahu posisi kita, kita dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena pertanyaan yang tepat akan menuntun jawaban yang tepat. Nah, kalau saudara ingat, apa pertanyaan pertama di dalam Alkitab kita? Ada yang masih ingat? Diambil dari Kejadian itu, waktu Tuhan berkata kepada manusia waktu mereka jatuh ke dalam dosa. 3 pertanyaan pertama itu adalah, where are you? Yang kedua, who told you? Lalu yang ketiga, what have you been eating? Ya, itu 3 pertanyaan pertama yang diajukan. Nah, saya pada sesi ini akan masuk lebih dalam kepada pertanyaan yang pertama. Karena pertanyaan yang pertama itu, where are you? Ketika saya lihat ke dalam versi bahasa Inggrisnya, ternyata dalam bahasa Inggrisnya itu ditulisnya whence are you? Saya belum pernah dengar ini apaan whence. Lalu saya jadi cari gitu ya, apa definisinya whence itu? Ternyata whence itu ada hubungannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kedua dan ketiga tadi, saudara. Whence itu ternyata didefinisikan sebagai from what place you coming from, atau what source, from where you coming from. Jadi secara sederhananya, whence are you atau where are you itu pertanyaan yang menanyakan bahwa where are you coming from, atau what kind of thinking, cara berpikir apa kamu nih asalnya bisa sampai di sini. Nah, ini kan karena what we've been listening dan apa yang kita eating ini yang membuat kita ini punya pikiran seperti itu, punya posisi seperti itu, yang menyebabkan di mana kita berada itu karena whence are you. Nah, di sesi yang pertama yang sebelumnya saya menjelaskan bagaimana pertanyaan akan membantu kita dengan lebih tepat di mana posisi kita sebetulnya. Kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, misalnya kalau kita mau tahu di mana posisi rohani kita, siapa sebetulnya yang kita sembah, salah satunya dari John Wimber, dia berkata begini, coba tunjukkan di mana kamu habiskan waktu kamu, uang kamu, energi kamu, dan kita bisa kasih tahu siapa sebetulnya yang kamu sedang sembah. Atau John Bevere kasih clue begini, katanya, ini bukan worship itu bukan soal nyanyinya atau bagaimana, itu ketaatannya, katanya. Siapa yang kau taati, itu sebetulnya yang kau sembah. Di Taman Eden kita tahu bahwa Hawa mentaati ular, jadi dia sudah tidak menyembah Allah lagi. Lalu yang ketiga, saya berikan 3 aja ya, you are what you worship. Nah, kalau saudara ingat ilustrasi yang saya pernah berikan, ada beberapa orang yang sangat mengidolisasikan Elvis Presley. Jadi
dalam kehidupannya pakaiannya seperti itu, gaya hidupnya seperti Elvis Presley, atau ada juga yang seperti begini, saudara. Jadi menunjukkan bahwa kita ini sebetulnya etalase apa yang kita worship. Apa yang ada di media sosial saudara, baju saudara, cara pakaian saudara, apa yang saudara bicarakan, apa yang ada di semua yang ini sebetulnya kita ini lagi etalase siapa yang kita sembah. Ini beberapa hal saja ya tentang siapa yang kita sembah ini. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Where are you? Whence are you? Dan itu adalah tadi pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita di mana posisi rohani kita. Nah, saya akan lanjut dalam sesi yang kedua ini menjelaskan lebih dalam lagi dari where are you ini. Where are you? Pertanyaan yang kedua dari where are you ini, jadi saya sebut sebagai 1B ya, pertanyaan 1, ini sekarang 1B. Pertanyaan yang kedua yang kita perlu pertanyakan. By the way, pertanyaan where are you, saudara jangan lupa ya, satu pertanyaan yang seharusnya kita pertanyakan kepada diri kita at least once a year. Where are you? Apalagi setiap 5 tahun, definitely kita harus bertanya setiap kali, where are you? Karena apa yang kita tuju belum tentu itu yang kita tempuh. Itu sebabnya 1B. Pertanyaan kedua yang lebih dalam dari where are you adalah where do you want to be? Where do you want to be? Karena di mana kita berada, di mana saudara berada, belum tentu itu yang saudara mau capai. Where you are might not be what you want to be in life. Nah, ada banyak orang yang punya cita-cita seperti Raja Salomo misalnya, kaya, tenar dan sebagainya. Padahal kita udah menjelaskan di akhir hidupnya Salomo udah bilang semuanya sia-sia katanya, kalau bukan untuk Tuhan katanya. Kita achieve segala macam kepuasan, semuanya sia-sia katanya. Atau kalau dalam hal rohani misalnya begini, ada yang cita-citanya bagaimana? Where do you wanna be? Secara rohani, oh Pak, pokoknya asal saya mati masuk surga Pak katanya. Itu gini. Ini ada salah kaprah sedikit ini. Saya mau spend time sedikit di sini ya. Nah, prinsip seperti begini ini kurang tepat karena kita bisa punya pikiran atau punya dogma tergantung dari apa yang kita hear dan apa yang kita makan. Kita bisa pokoknya asal masuk surga. Saya enjoy aja life nih. EGP emangnya gua pikirin yang lain-lain. Semua firman Tuhan, masa bodoh amat. Yang penting mati masuk surga. Ini berbahaya saudara. Karena begini, saya ilustrasikan begini ya. Saya beri ilustrasi begini. Misalnya kita ada yang membiayakan kita sekolah nih, sekolah. Biaya masuknya mahalnya minta ampun. Kita nggak bisa bayar sendiri lah. Hanya kodak kasih karunia ada yang masukin kita sekolah yang begitu mahal. Kalau tujuannya, goalnya itu, where do you wanna be-nya itu ya, hanya lulus, itu salah. Bukan destinasinya. Goalnya itu prosesnya nih, supaya kita jadi pinter. Supaya kita bisa kritikalnya jalan, analisanya jalan, wawasannya jadi luas. Itu. Lulusnya itu by produknya. Jadi kalau kita tujuannya hanya surga, itu bisa segala macam cara gitu. Seperti kalau tujuannya hanya lulus, seperti waktu kita sekolah dulu, itu kan bisa macam-macam saudara. Bisa beli soal, cari soal, nyontek, bisa suruh orang ujian, pokoknya lulus gitu. Tapi prosesnya enggak jadi goalnya. Saudara bisa mengerti ya? Sama dengan proses kehidupan kita ini. Waktu pertama kali diciptakan manusia itu diberikan tujuan, goal, mandat oleh Tuhan. Aku akan ciptakan sesuai dengan rupa dan gambarku.
beranak cuculah dan kuasai bumi. Jadi artinya apa? Visinya, mandatnya, goalnya yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ini saya mau encourage. Goalnya kita ini bisa nyasar ya. Bisa nyasar. Yang terbaik itu go, trust me. You wanna be where God wants you to be. Itu jawaban yang paling tepat nih saudara. Dan Alkitab itu mencatat bahwa pertama kali manusia itu diciptakan, goalnya itu where you wanna be adalah menjadi representatifnya Tuhan di bumi ini. Sesuai dengan rupa dan gambarnya Tuhan, dengan karakter, rupa dan gambarnya Tuhan. Apa tuh rupa dan gambarnya Tuhan? Memiliki kualitasnya Tuhan. Tuhan Maha Pencipta, kita juga punya daya cipta. Nggak ada makhluk lain yang bisa menciptakan kita. Meskipun kita tidak menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ya. Tapi kita bisa kreatif dan sebagainya. Dan punya karakternya Allah. Karakternya Allah. Nah, ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia itu enggak kehilangan surga, enggak. Taman Eden itu ada di bumi. Jadi kalau kita bilang manusia itu waktu dia jatuh kehilangan surga, enggak kehilangan surga. Karena surga belum diberikan. Jadi kita nggak bisa bilang kita kehilangan sesuatu yang kita nggak diberikan. Nggak ada kan? Saya titip sama Nino, no, tolong antarin mobilnya. Lalu saya jalan sendiri, saya lapor, no, Mercy saya hilang. Hah? Mercy hilang. Kapan belinya kok? Nggak pernah katanya. Itu namanya bukan hilang kalau nggak pernah. Nah surga itu nggak ada waktu awal. Waktu itu di Eden itu di bumi ini. Tapi yang hilang apa? Image-nya, kemuliaan Tuhannya yang hilang. Jadi artinya manusia itu masih bisa berkuasa, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dia berkuasa, tapi tanpa karakternya Allah. Suami, istri, mereka berfungsi, tapi tanpa karakternya Allah. Bos, dia berkuasa, tapi tanpa karakternya Allah. Maka saudara lihat kan, pemerintah diberikan kuasa, tapi tidak dengan karakternya Allah. Dia korupsi, dia diktator dan sebagainya. Nah, ini karena dosa. Dan tujuannya itu kita diselamatkan, Yesus turun menyelamatkan kita. Bukan hanya untuk langsung masuk surga, bukan begitu. Kalau begitu, itu saudara waktu dibaptis langsung berangkat. Dan percayalah, itu bukan satu teknik pertumbuhan gereja yang semua gereja idam-idamkan, saudara. Begitu diselam, nyanyi ya Indonesia Raya 17 kali, dan lagu Australia 3 kali, dan anak ayam turun 1 juta gitu. Itu begitu dia selesai baptisan, langsung ke kuburan, langsung masuk surga. Bukan itu goalnya. Goalnya itu di prosesnya ini nih. Prosesnya adalah menjadi representatif dari Tuhan di bumi ini. Di dalam perjanjian baru diperjelas lagi. Jadilah seperti Kristus katanya. Kalau kita menjadi seperti Kristus, udah pastilah memenuhi goal yang Tuhan tetapkan dari semula tadi. Menjadi representatif Tuhan di bumi ini. Karena tadinya mungkin bingung ya, bagaimana jadi seperti Tuhan? Karena udah ribuan tahun Yesus turun ke dunia, kasih lihat, ini nih begini. Aku menghidupi visinya Tuhan ini. Suami yang mau menjadi representatif, turunlah Kristus. Bagaimana dia? Oh, mengasihi seperti gerejanya. Istri bagaimana? Dia kasih tahu, tunduk kepada ini. Nah, begitu caranya. Nah, ketika manusia ini dijadikan oleh Tuhan, dia diberikan satu mandat khusus menjadi representatifnya Tuhan di sini. Nanti di ujung akan bersama-sama Tuhan di surga atau Yerusalem baru. Itu by-productnya, bukan goalnya, bukan tujuannya. Tujuannya ini di proses ini nih. Waktu jatuh dalam dosa, Yesus turun. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kita di sini nih. Waktu Yesus datang untuk menyelamatkan kita, bukan supaya langsung ke sana, sudah. Supaya back on track,
on track. Proses ini yang menjadi goalnya. Apa goalnya? Goalnya supaya kita ini berubah beingnya, bukan hanya destinasinya aja. Jadi berubah karakternya kita, cara berpikirnya kita seperti Kristus, kembali kepada rupa dan gambarnya Allah lagi. Ini goalnya begitu. Jadi saya berikan satu ilustrasi yang terakhir ya, ini supaya saudara benar-benar ngerti nih. Misalnya kepada seorang pria atau seorang wanita, apa goalnya? Oh, supaya bisa kawin Pak, katanya. Ya, supaya bisa kawin. Makanya kawin mah gampang saudara ya, ininya. Ya udah, kawinin aja mudah-mudah. Tapi bukan itu goalnya. Goalnya itu prosesnya ini. Kamu menjadi dewasa. Nanti kalau kamu jadi pria yang dewasa, kamu baik hati, enggak selfish, selalu menolong, baik dan sebagainya. Nanti otomatis ada wanita yang akan tertarik kepada kamu. By produknya, nanti kamu akan menikah. Tapi kalau langsung begini, apa yang terjadi? Menikah dengan immature, enggak dewasa, selfish. Saudara, siapa di sini yang punya putri? Putri. Saudara nggak akan rela menikahkan putri saudara dengan orang yang selfish, betul nggak? Yang childish, nggak dewasa, nggak bakalan. Kita memberikan putri kita seperti ke hell, saudara, ke perkawinan yang ini. Jadi saudara bisa mengerti bahwa goalnya itu di prosesnya ini nih. So where do you wanna be? You wanna be like Christ? Bukan soal masuk ke surga saja saudara, tanpa nggak peduli mau bagaimana, nggak peduli mau diajarkan Alkitab bagaimana, nggak peduli bagaimana di proses, yang penting masuk surga. Bukan begitu saudara. Where you wanna be? You wanna be like Christ. You wanna be seperti Yesus. Itu sebabnya Alkitab menuliskan bahwa dalam Roma 8 ayat 28, ayat yang terkenal biasanya saudara sangat hafal dengan ayat 28 ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biasanya kita menginterpretasikan ayat ini adalah sebagai ayat blessing in disguise. Jadi kita menderita dulu, nanti ujung-ujungnya bagus gitu. Padahal ayat 29 itu menjelaskan maksudnya, yaitu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya juga dari semula untuk, kalau kata untuk itu artinya tujuan saudara, goalnya menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ini adalah tujuan. Where do you wanna be? Where do you wanna be? Dan try to be specific. Menjadi seperti Kristus itu bagaimana? Karena ada banyak agama yang lebih mirip Kristus daripada kita. Jenggotnya, kumisnya, jubahnya lebih mirip daripada kita. Tapi bukan itu yang kita mau, seperti Kristus itu saudara. Be specific. Saya orang yang paling gak spesifik. Jadi kalau istri tanya, Dad mau makan apa? Nah jawabannya adalah terserah gitu. Mau makan apa? Ya yang enak gitu. Ya yang enak apa? Chinese, Itali, Vietnam, Thailand atau apa, jelas ininya. Nah sering kita nggak jelas. Kita mesti jelas apa nih Tuhan? Apa yang saya mau serupa dengan Tuhan? Nah yang ketiga pertanyaan buat saya pribadi. Ini pertanyaan yang terpenting. Ada 4 pertanyaan. Tadi dari whence, where you wanna be. Yang ketiga yang buat saya pribadi sangat-sangat penting adalah pertanyaan why do you wanna be there? Why do you wanna be there? Why it's important? Kenapa sangat penting saudara dan saya mau jadi seperti Kristus? Why itu sangat-sangat penting. Karena why itu yang menjadi motivasi saudara, yang menjadi drive-nya saudara, yang menjadi
apa ya, petrolnya, mesinnya gitu saudara. Jadi saudara mau berbuat sesuatu, saudara malas, saudara segala, itu karena ada drive-nya ini nih. The why yang akan membawa saudara bangkit dari sofa yang malas, dari ranjang yang sangat cozy untuk balas bangun, itu karena why. Saudara lihat sendiri dari sekuler aja. Hobi, kalau saudara udah senang sama hobi atau mau apa sesuatu yang exciting, itu karena why. Saudara kerja mati-matian, kenapa? Dingin-dingin winter begitu, bisa bangun pagi-pagi dan sebagainya. It is karena why. The why ini. It is the why yang membuat saudara punya minyak yang membakar itu. It is the why yang membuat saudara berjalan extra mile. It is the why yang membuat saudara rela berkorban. Bayangin. Dengan sekuler sekalipun saudara akan praktekkan hal ini. Apalagi di dalam hal rohani saudara. Ada banyak orang yang berkata hamba Tuhan burn out, pelayan Tuhan burn out. Sebetulnya belum tentu karena burn out, tapi karena you forgot why. Why? Ada satu lelucon lama saudara yang saya ingat begini. Ada seorang pemuda, pasangan muda lah, yang pada hari Minggu mestinya ke gereja, tapi udah waktu nih, udah 9:30, sang suami nih masih pakai pejama nonton TV gitu. Loh, istrinya kok nggak siap-siap? Nggak mau gereja. Loh, ini udah 9:30 loh, harus ke gereja. Ini nggak mau. Dipaksa-paksa nggak mau. Parkirnya jauh gereja nih. Orang-orangnya nggak ramah, makanannya nggak enak, musiknya juga nggak enak, speakernya sember dan sebagainya nggak enak. AC-nya, bukan AC, ini heater ya. Heaternya juga nggak hangat, wah dingin, nggak enak, pokoknya nggak enak, males. Pokoknya kamu harus ke gereja. Emang kenapa saya harus ke gereja? Kata suaminya kepada istrinya. Karena kamu adalah gembala di tempat ini. Dan hari inilah kamu giliran kamu khotbah, katanya begitu. It is the why. Tapi hari ini Pak Gembala benar-benar sakit, sudah percayalah. Dia nggak bohong saudara. It is the why saudara. Karena itu saya mau encourage saudara. Make your why strong. Make your why powerful. Kenapa? Karena percayalah. Apalagi saya berbicara khususnya kepada para pelayan, para pemimpin saudara. Saya pemimpin, saya tahu hal itu. Percayalah. You will get discouraged. Saudara akan kecewa. Saudara akan letih. Saudara akan putus asa bahkan kadang-kadang. It is the why yang drive you. Tanpa the why, saudara akan burn out anything. Make your wife. Why? Powerful. The powerful. Why is it important untuk menjadi? Karena begini saudara. Kalau itu nggak important untuk saudara, why is not important? Kalau itu important ya, you will find a way. Tapi kalau nggak penting buat saudara menjadi serupa dengan Kristus atau apapun goalnya, saudara akan temukan 1001 macam alasan. You need to find why is worth it untuk serupa dengan my master, dengan Kristus. Karena that's the goal yang Tuhan udah tetapkan dari sejak dunia dijadikan. Menjadi serupa dan gambarnya. Di perjanjian baru diperjelas. Seperti Kristus. Dan if you seperti Kristus, don't worry. Semuanya akan back online lagi. Dan byproductnya, hasilnya di surga, di Yerusalem baru, itu mah udah otomatis udah jadi byproductnya. But it is why it's so important. Yang terakhir saudara. Yang terakhir pertanyaannya adalah how? Where are you
Where you want to be? Why you want to be there? Lalu yang keempat, how. How ini mungkin yang paling mudah karena saudara bisa banyak baca komentari Bible dan sebagainya. Saya akan berikan dua hal aja ya. Pertama, saya lihat ini dari hal yang sekuler. Hal yang sekuler bagaimana kita mencapai satu tempat atau destinasi. Ada satu tips-tips yang diberikan. Misalnya begini. Yang pertama, don't travel alone katanya. Jangan pergi sendirian, khususnya untuk tempat yang sangat jauh, sangat jauh. Kenapa? If you want to go fast, go alone. It's okay. If you want to go far, go together. Pepatahnya ngomong begitu, saudara. Saya temukan itu, it's true, saudara. Beberapa waktu yang lalu kami retreat di cruise gitu, saudara, di cruise. Sempat turun di Tasmania. Nah, ke Tasmania itu kami punya tujuannya ke pasar dan jalan-jalan di kota begitu, saudara. Saudara tahu, untuk ke pasar dari cruise itu, dari docks itu, ke pasar itu mungkin 100 meter lah. 100 meter itu kalau ditempuh jalan kaki berapa menit ya? Ya 5-10 menit lah. 5-10 menit mungkin bisa, saya kurang tahu karena saya jalannya pelan begitu. Tapi waktu berjalan bersama, apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan kan? Ya, jalan 25 meter, ngumpul langsung ibu-ibunya. Foto lu ini. Nah, baru juga 1 detik, cepet satu lari lagi. Tunggu dong katanya gitu. Jadi satu posisi spot aja, saudara, itu bisa 10 menit loh, saudara. Jalan lagi 20 menit, berapa meter lagi gitu ya, 10 meter lagi atau berapa lagi. Wah, ini bagus nih spotnya, foto lagi. Tapi you know what? It's fun. Enjoy. Saudara bisa travel very fast ke sana ya. 5 menit, 10 menit nyampe ke sana. Tapi kalau waktu travel together itu ya a lot fun, saudara. And you need it. Karena saudara bukan cuma fun and enjoy the journey discipleship ini, tapi saudara juga perlu encourage one another. You having fun together, you cry together, saudara saling mendoakan dan yang lainnya. Yang kedua, di situ di gambar yang tadi, kalau saudara lihat, situ ada tulisannya mungkin agak kecil ya, tapi saya bacakan, don't pick up strangers. Nah, ini kan sekuler. Tapi kalau dalam kerohanian artinya bukan nggak boleh ngajak orang, nggak apa-apa kita ajak orang. Tapi maksudnya strangers di sini dalam konteks ini ya, itunya bisa berbahaya untuk saudara. Nah, saudara juga harus berhati-hati memilih lingkungan ini yang berbahaya untuk proses saudara yang mencapai goal saudara, yaitu menjadi serupa seperti Kristus. Misalnya dalam Alkitab kan dicatat ada 5 purpose nih, diambil dari purpose driven life ya, bahwa kita nih ditujukan supaya kita menjadi the true worshipper, menjadi anggota keluarga Allah yang berfungsi, menjadi murid Tuhan, discipleship, melayani Tuhan dan sebagainya. Kalau yang ngajaknya itu saudara pick up anak ini tidak membawa saudara semakin naik di sini, itu you pick up a strangers dalam hal sekuler tadi. Berbahaya saudara. Bisa mematikan kerohanian saudara. Bisa saudara, you not gonna sampai pada destinasi yang Tuhan tentukan buat kita. Panggilan-panggilan ini. Nah, ada pepatah di dalam Alkitab ya. Serigala berbulu domba katanya. Saudara pernah dengar ya? Serigala berbulu domba. Artinya apa? Hati-hati dengan domba. Ayatnya kan nggak ngomong hati-hati dengan serigala berbulu gembala, betul nggak? Kenapa? Kalau gembalanya yang menyesatkan saudara atau pemimpin atau leader yang ada berdiri di sini, saudara langsung pick up straight away. Langsung bisa pick up. Ini ngaco nih. Saya nggak akan follow dia. Tapi yang susah itu domba, saudara.
Artinya apa? Yang sama kita. Mirip. Lu dapat berkat nggak sih di sini? Waduh, payah ya. Gembalanya nggak peduli sama kita, segala macam. Yuk, kita coba yuk yang ini. Nah, saudara harus hati-hati, checklistnya nih. Orang yang ngajak saudara itu domba itu, apakah dia true worshiper nggak nih? Artinya bukan nyanyi atau gitu ya ininya ya. Tapi dia sendiri adalah a true worshiper atau enggak? Dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan enggak? Mengasihi Tuhan segenap hati, jiwa dan kekuatannya enggak? Bagaimana dia berfungsi di tubuh Kristus di situ? Dia representatif Tuhan atau bukan? Murid Kristus enggak? Bagaimana pelayanannya? Dia menjadi saksi hidup atau enggak? Kalau semuanya no semua, jangan follow. Dia bukan domba yang membawa kita mencapai goal ini, saudara. So, itu yang pertama, saudara ya. Oh, yang ketiga ini apa nih? Choose destination. So, salah satunya pertanyaan yang tadi, where am I? Where am I? What do you want to be? Minta pertanyaan-pertanyaan yang tepat supaya kita ini selalu on track. Lalu yang keempat, don't carry unnecessary baggage. Jadi jangan bawa beban emosional, nggak mengampuni, sakit hati, iri hati, tinggalkan semua. Atau bahkan yang positif, saudara. Bahkan yang positif, yang baik ya. Yang baik. Ingat saudara di Ibrani pasal 12 berkata, marilah kita berlomba. Lalu tanggalkan semua beban dan dosa katanya. Beban di situ bisa yang negatif, yang tadi penyakit hati semua, iri hati, sakit hati dan sebagainya. Atau yang positif, berlomba. Saudara lihat di Olimpik, lihat nggak di Olimpik yang apa tuh, yang di track itu tuh, ada yang pakai sepatu boot, raincoat, apalagi handbagnya yang LV dan Hermes itu. Suruh tanggalkan bebanmu. Saudara akan mikir dua kali. Hah? Tanggalkan LV, nanti diambil orang. Gimana ininya? Waduh, mendingan jangan berlomba deh. Selamat LV-nya. Tapi kalau saudara mengerti ya, tanggalkan beban itu bukan hanya yang negatif, tapi yang positif juga kita harus sedia untuk meninggalkannya. Nah, itu yang tips yang pertama, how to get there. Lihat tips-tips dari graf ini ya. Nah, tapi yang kedua, saya mau ambil atau saya mau ajak saudara kembali ke Roma 8 tadi. Ke Roma 8. Di Roma 8 kita lihat ayat yang ke-28 ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita tahu bahwa ayat 28 ini adalah supaya tujuannya tercapai di ayat 29 ini ya. Di ayat 29 ini yaitu supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 28 memberitahu gimana caranya nih. Ayat 29 menjadi serupa dengan Kristus. Yang kata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dan seterusnya. Nah, saya akan masuk lebih dalam di sini ya. Karena kita sedang membahas how to get there, how to get ayat 29, how to get menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 28. Nah, saudara, berapa yang enggak familiar dengan ayat ini? Ayat 28. Belum pernah dengar, ini baru pertama kali Pak. Semua udah pernah dengar, bahkan udah hafal ya. Nah, tentu saudara punya ada kata-kata di situ atau frasa yang sangat mengena bagi saudara ya. Ini untuk apa namanya, icebreaker. Ada yang mau volunteer, kata yang mana yang bagi saudara pribadi sangat mengena. Ini bukan soal ada benar dan masuk surga atau neraka ya. Tapi ini masing-masing punya apa? Personal experience. Nanti saya akan share yang saya.
Dari kelompok ini ada yang mau volunteer, kata apa yang paling mengena, yang paling apa ya namanya? Ya, paling mengena. Dari grup ini yang menjadi rema katanya. Kata Ibu Gem. Ada yang volunteer? Kalau nggak ada, masa nggak ada satu juga. Ibu Yudit ada. Kata yang mendatangkan kebaikan. Nah, karena percaya ya bahwa Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Mau gimana dibulak-balik, pokoknya akan mendatangkan kebaikan. Dari kelompok sini ada yang volunteer. Sama, ada lagi. Turut bekerja. Allah Immanuel ya, nggak ups and down di kekelaman, di bukit, di lembah. Allah akan tetap bekerja. Dari kelompok sini, dalam segala sesuatu. Ini sama saya, tapi itu yang kedua. Yang pertama dulu nih, saya nih. Karena saya yang pegang mikrofon, jadi saya yang share, saudara. Waktu saya siapkan ini, ada satu kata frasa yang mencerahkan saya, mencerahkan. Yaitu the first three words. The first three words. Tiga kata yang pertama ini. Yang mengena gitu, saudara. Bilangnya begini. Kita tahu sekarang. Tahu. Karena bagi saya waktu saya lihat. Baru kayak baru tercerah gitu. Waktu kita tahu ini. Tahu. Maka semua kalimat yang setelahnya itu cuman komentari doang. Semuanya kalau kita tahu. Kalau kita tahu ini, maka menjadi serupa dengan Kristus itu lebih mudah journey-nya. Nah, tahu minimal ada dua macam tahu, pengetahuannya. Pengetahuan yang sifatnya umum, biasa, orang suka sebutnya preferred knowledge. Itu pengetahuan yang umum, yang menyampaikan informasi, tapi belum tentu ada hubungannya dengan kita. Misalnya, tahu nggak? Australia itu menang medalnya berapa, Mas? Emasnya berapa ya sekarang? 18, tahu nggak? Di Olimpik ini Australia menang 18 emas loh. Oh iya, tahu. Ada hubungannya dengan saudara? Nggak ada. Itu namanya tahu informatif aja. Tapi bukan itu yang saya maksudkan di sini. Tahu yang jenisnya adalah sifatnya convicted. Jadi seperti apa ya convicted itu, Bu Jasmine? Convict you gitu. Sesuatu yang menembus. Dan bukan cuma menembus, itu berubah cara berpikir, saudara. Misalnya, saya nggak sempat pikirkan dalam-dalam. Ini yang langsung muncul di ini saya aja gitu ya mungkin. Tapi bukan maksudnya untuk ini cuman ilustrasi. Mohon supaya jangan ini beda-beda soalnya. Untuk saya dan mungkin buat saudara beda. Saya dulu agak lumayan lah suka dengan namanya sukro tuh. Sukro ya. Apalagi ada yang pedas atau yang biasa gitu. Apalagi yang crunchy. Jangan yang udah kalau Sunda itu ngomong melempem tuh, baunya tengik gitu ya, bau tengik. Kamu yang crunchy gitu, ya sukalah kalau ini tawarin. Satu kali karena tahu yang convictive itu saya sebisa mungkin stop. Sejak pengetahuan itu diberikan oleh salah satu jemaat, dia udah cukup berumur, udah 70 lebih dari Bandung. Dia berkata begini. Saya mah nggak suka, nggak mau dikasih sukro. Kenapa kok? Saya dulu pabrik sukro katanya. Tahu nggak supaya crunchy itu kita pakai lilin katanya. Hah? Pakai lilin? Ini maaf ya saudara, ini saya. Kalau saudara mau makan terserah lu, jangan
terpengaruh oleh saya. Ini karena saya tadi terpikir apa gitu. Oh tadi saya sekarang pikir begini. Yang lain lagi supaya saudara tetap bayar beli sukro. Ini misalnya traffic. Kalau saudara mengalami suatu kecelakaan, misalnya yang cukup fatal gitu, karena saudara break the laws misalnya, misalnya lampu merah atau no stopping gitu misalnya. No stopping biasanya saya bablas aja Pak, jebret gitu. Sekali waktu mungkin saudara kena kecelakaan. Nah itu tahu yang artinya conviction. Sejak itu merubah cara saudara mengendarai mobil. Kalau lihat stop, saudara akan stop, lihat-lihat. Terus yang seperti itu tuh, yang dimaksudkan di sini. Terus yang dalam bahasa Roma 12 itu ya, yang merubah, transform katanya, pembaharuan budimu. Yang tadinya saya pikir menjadi serupa dengan Kristus itu EGP, emangnya gua pikirin dan sebagainya, sampai you know the truth, then saudara akan merubah pikirannya. Yes, itu adalah goalnya ya. Dulu saya pikir saya diselamatkan supaya masuk surga doang begitu. Tapi ternyata sekarang saya tahu prosesnya ini yang jadi tujuannya. Destinasi sih hanya by-productnya aja. Yang dicari oleh Tuhan itu proses being-nya, berubah being-nya, bukan cuma soal destinasinya. That is very important. Nah, terus itu yang membuat kita menjadi serius. Ditambah why. Itu setiap kali kita di challenge, setiap kali pasangan kita ngeselin kita di challenge. Karena bagaimana saudara bisa praktis itu yang namanya karakter Kristus, mengampuni seperti Kristus. Harus ada yang diampuni. Dan sebelum diampuni harus ada yang menyebalkan. Ibu Jasmine tahu aja. Banyak pengalaman rupanya. Supaya menjadi pasangan yang seperti Kristus, you have to be challenged. Benar gak? Ya. Dan waktu saudara tahu ini, bahwa ternyata untuk menjadi pribadi yang seperti Kristus itu adalah goalnya, then you know. Itu sebabnya ayat yang tadi berkata, then you know, itu yang lainnya itu cuman komentari aja. Nah tapi saya mau lanjut dengan yang saya lihat tadi, karena ini sama-sama saya saudara. Ini saya loncat dulu ya. Kita tahu sekarang. Yang kedua yang saya garis bawahi di situ, Allah turut bekerja dalam segala. Ayo katakan satu sama yang lain, segala. Nah, segala, apa artinya segala? Dalam bahasa aslinya, artinya segala itu artinya adalah segala. Semua. Segala. Artinya apa? Semua yang terjadi kepada kita ini saya bagi secara singkat aja ya. Itu kan bisa good, bisa bad. Setuju? Bisa out of controlnya kita, bisa under controlnya kita. Udah dibilangin jangan speeding. Terjadi malapetaka, ya itu karena under controlnya kita. Tapi bisa juga out of controlnya kita. Dan waktu kita melihat hasilnya dari apa yang terjadi kepada kita, yang good, yang bad, yang out of control, yang di bawah kontrolnya kita bisa melihat dampaknya itu adalah secara instan atau later, lama baru kita, oh ternyata semua yang terjadi kepada kita ini maksudnya itu begini toh. Ada yang never, nggak tahu kenapa ini. Contoh yang instan, waktu saya buat ini kebetulan cerita ini baru terjadi nih saudara. Saudara ingat kisah ini ya? Kisah ini waktu seorang bishop mau ditusuk oleh teroris begitu. Itu sesuatu yang bad, out of control.
Tapi nggak lama loh, sebentar, almost instant gitu ya. Dia menjadi terkenal nih. Omongannya didengar orang, bahkan bisa memberikan nasihat kepada prime minister. Dulu sebelum kejadian itu, mana ada dia bisa didengar masuk ke channel 9 begini, nggak ada saudara. Dia menjadi terkenal. Jadi kita bisa melihat, oh langsung instannya. Tapi ada satu hal lagi cerita, Nino juga mungkin pernah cerita tentang salah satu dosen kami di IMI. Tapi ini satu lagi yang tadi di atas kita lihat ya, John Wimber. Saya sampaikan kesaksiannya begini. John Wimber, kisah salah satu kesaksiannya, bagaimana journey dia semakin percaya kepada Tuhan, itu karena ada satu mentornya. Waktu dia belum percaya, dia mulai attend Bible study di rumah satu penatua, bukan pendeta, bukan apa, penatua biasa, di life groupnya lah ya, di life group Bible study begitu. Namanya Gunnar Payne. Gunnar Payne ini punya 2 anak. Satu, saya lupa yang mana yang lebih tua ya. Yang satu laki, yang satu perempuan. Yang perempuan ini namanya Anne Rubin. Ketika dia masih kecil, waktu itu John Wimber ini, by the way, John Wimber ini the founder of yang namanya Toronto Blessing. Kalau sudah pernah dengar ya, Toronto Blessing yang banyak memberkati ribuan bahkan mungkin jutaan orang pada waktu masa itu. Nah, ini John Wimber ini belum begitu dedikasi benar. Tapi waktu itu salah satu yang membuat dia tersentuh hatinya dan dia benar-benar mau jadi serius karena melihat karakter Kristus di diri Gunnar Payne ini. Bukan dari teachingnya, tapi dari apa yang terjadi kepada Gunnar Payne ini nih. Gunnar Payne ini punya anak, salah satunya Anne Rubin ini yang waktu itu masih kecil, itu diculik, diperkosa dan dibunuh. Pada waktu itu gempar Amerika, saudara. Ini pembunuh sadis. Tapi waktu itu, waktu berita itu pertama kali disampaikan oleh polisi kepada Gunnar Payne, John Wimber itu ada di situ. Dan dia lihat bagaimana Gunnar Payne bereaksi. Gunnar Payne hanya berkata, God, I don't understand, but I trust you. Cuman itu aja, saudara. Tapi itu sangat berbicara besar untuk John Wimber ini, saudara. Karena dia belajar how you trust God. Karena kadang-kadang kita nggak mengerti. Anaknya yang laki-laki dari John Wimber ini, Gunnar Payne itu pun mengalami accident dan lumpuh setelah itu, saudara. Bertubi-tubi kepada hamba Tuhan ini, saudara. Can you worship a God who isn't obligated to explain, untuk menjelaskan perbuatan-perbuatannya kepada kita? Could it be our arrogance yang membuat kita ini berpikir bahwa Tuhan itu berhutang penjelasan kepada kita? Can you trust God like that? Ini adalah salah satu dari contoh bagaimana apa yang terjadi kepada kita. Only if we know, only if you know, dan semuanya itu akan membawa kita kepada Kristus. Saya tutup dengan satu ilustrasi terakhir ini, saudara. Siapa yang familiar dengan kue ini? Ya, ini salah satu kue kesukaan saya, tapi tolong jangan kasih banyak-banyak, saudara, karena istri saya melarang keras. Ya, di sini ada yang sedikit-sedikit bisalah bikin kue. Jangan malu-malu, saudara. Ini bukan pertanyaan masuk surga dan neraka. Ada yang bisa ngerti dikit-dikit lah soal kue. Tahu lah Ibu Yudi, tahu lah Ibu Jasmine juga tahu ini ya. Nih, saya mau menjadikan ilustrasi ini supaya kita bisa lebih mengerti ya. Begini. Kira-kira bahan buat kue ini apa aja?
telur, putih telur, kuning telur, tepung, coklat, mentega. Ya, ada stroberi di situ. Lalu ada apalagi bahan-bahan tambahan dan sebagainya ya. Ya, pakai gula nggak Bu Jasmine? Gula, ada gula. Nah, dari tadi yang saya sebutkan tadi ya, dari expert tadi bilang gini. Kira-kira yang mana yang saudara kata taste itu enak, saudara bisa makan nih. Telur bisa saudara makan nggak? Telur mentah, ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa. Gula oke lah. Mentega. Udah mulai nih mentega. Tepung, coklat, bubuk, pahit katanya. Ada tambahan segala, stroberi oke. Dari list yang tadi kita dengar tadi ya, ternyata lebih banyak yang nggak enaknya loh daripada yang enaknya. Tapi waktu dijadikan satu, karena ayatnya ngomong tadi apa? Segala. Segala jadi artinya nggak bisa pilih-pilih, cuman gula doang, stroberi doang. Segala yang terjadi dikocok, diaduk. Setelah itu dimasukkan ke oven. Wah, panas, bukan panas, panas. Dan kalau nggak tahan apa? Keluarin apa? Kalau dikeluarin jadi nggak? Nggak jadi. Udah segala, banyak yang nggak enaknya, masuk ke oven lagi. Tapi waktu keluar, jadinya walah, kue untuk Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, karakter seperti Kristus. Segala, how you get there? Embrace segala. Segala. Tuhan memberkati. Amin.